Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video penjelasan tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu BK Keluarga, yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Farida Aryani MPD dan Ibu Suciani Latif SPD MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin, saya dari kelas B angkatan 2018 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu video, langsung saja kita ke video penjelasannya. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga, yaitu ada etika, moralitas, dan hukum. Etika yang dimaksud yaitu, secara umum etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih, namun demikian keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai yang dianutnya. Selanjutnya itu ada moralitas. Moralitas yang dimaksud di sini yaitu meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Selanjutnya itu ada hukum. Hukum yang dimaksud di sini yaitu merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan, pengadilan, dan tradisi. Selanjutnya yaitu ada etika dalam konseling perkawinan dan keluarga, yaitu konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik atau Korai pada tahun 2009. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis berorientasi proses yang digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Berikut ada model mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada komitmen, yang keempat ada kebebasan memilih, yang kelima ada kekuasaan, yang terakhir yaitu hak untuk berduka. Selanjutnya ada konflik-konflik etik. Yang pertama yaitu siapa terlebih dahulu dilayani, yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika. Dan yang terakhir yaitu bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan, atau mengurangi konflik. Selanjutnya ada kode etik profesional. Yang pertama itu kode pengarahan perilaku. Pengarahan perilaku yang dimaksud di sini ada beberapa pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Yang kedua itu ada konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Yang ketiga itu ada konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral.
Yang keempat itu ada konselor tidak diperbolehkan memberikan layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ada konselor tidak boleh menghina kualitas sesama rekan sejawatnya. Yang keenam itu konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesinya secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Nah, yang ketujuh itu ada konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien dan mungkin dapat merusak penilaian profesional atau yang dapat menambah resiko kenapa mengeksploitasi klien. Yang ke-8 itu ada konselor dilarang memberikan diagnosis atau memberikan resep. Yang terakhir yaitu ada asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggota untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik, atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Yang kedua itu ada hubungan antara konselor dengan klien, yaitu terdapat beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan keluarga. Yaitu yang pertama ada seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Yang kedua ada konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Yang ketiga, konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpan dengan aman serta menjamin kerahasiaannya sesuai standar legal profesional. Yang keempat yaitu konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Oke, selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberadaan moral selain pengetahuan. Sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatan tidak ada solusi terbaik. Selanjutnya itu ada Van House, perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yaitu yang pertama ada orientasi hukum. Pada tingkatan ini konselor menganggap standar sosial eksternal dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Yang kedua yaitu ada orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Yang ketiga ada orientasi sosial, di mana pada tingkatan ini konselor mendasarkan keputusan yang diambil pada standar sosial. Yang keempat ada orientasi individu. Kebutuhan individu mendapat prioritas utama pada tingkatan ini. Konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu ada orientasi prinsip atau hati nurani.
Pada tingkatan ini, kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internasional dan pertimbangan eksternal. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling, perkawinan, dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berada dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Selanjutnya yaitu ada bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Harley pada tahun 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah subjek. Mungkin proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini, akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga itu konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang keempat yaitu konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Selanjutnya ada hak-hak klien dan rekaman, yaitu ada dua bentuk hak klien yang bersifat implisit yang tersurat eksplisit. Hansen pada tahun 1986. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak implisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan jelas dilanggar. Jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisnya, tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen, yaitu yang pertama, identifikasi atau informasi wajib, yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada informasi penilaian, yaitu berupa evaluasi psikologis, latar belakang sosial dan keluarga, riwayat kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada rencana perawatan, yaitu menjelaskan masalah, rencana tindakan, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada catatan khusus, misalnya dokumentasi, perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Yang kelima itu ada ringkasan akhir, hasil dari konseling, diagnosis akhir, rencana setelah konseling, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada data lainnya, yaitu persetujuan konselor yang ditangani klien, salinan surat menyurat, catatan alasan dan intervensi klien yang tidak biasa, masalah administratif, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada cara meminimalisir resiko. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi pada konsekuensi negatif atau KORE pada tahun 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut, yaitu yang pertama menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan di sepanjang profesi konseling, melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dan dalam proses pengambilan keputusan, dan mencatat dialog yang didiskusikan yang terjadi dalam proses konseling. Yang kedua yaitu apabila
hubungan konselor berpotensi membuat masalah dan apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Konselor mencatat sifat-sifat pengawasan dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Selanjutnya itu yang ketiga ada dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam ini dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindari dan untuk terlibat di dalamnya konselor harus berhati-hati dan mempertaruhkan harga dirinya, klien, dan profesinya. Dan yang terakhir yaitu salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko perjalanan pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan menjadi tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, itulah tadi materi tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Nah, itulah tadi video penjelasan yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.